kita memang berada pada oposisi yang cenderung konstruktif. Artinya konstruktif tadi oposisi yang cenderung mengkritisi hal-hal yang cenderung tidak membela rakyat. Tapi ketika kita memberikan masukan-masukan yang konstruktif, artinya yang memberi manfaat kepada kemajuan kabupaten kita ini. Karena tugas seorang politisi adalah bagaimana dia mensejahterakan rakyatnya, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat ini, kemudian bagaimana kita bela bersama-sama untuk membangun kabupaten yang kita tercinta ini. Pemirsa podcast Obrol Ringan, kembali lagi kita berbincang-bincang bersama Pak Jafran Hidayat. Ya. Pak Jafran, tadi kita sudah berbicara bagaimana keterlibatan Pak Jafran di dunia politik ya. Ya. Pak Jafran selesai kuliah langsung terlibat langsung di pesta demokrasi yang sangat tinggi di Kabupaten Manggarai Barat ini. Betul. Di pilkada kan. Ya. Ini kan pesta demokrasi levelnya tinggi di Manggarai Barat ini. Betul. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Pak Jafran, ini kan pesta demokrasi kita ya. Di Manggarai Barat ini di 2020 ini kan sudah selesai. Sudah selesai. Bupatinya sudah ada, pemenang sudah ada. Pak Jafran ikut terlibat juga kan pas itu ya? Ya, di pemilihan bupati di 2020 kemarin termasuk saya salah satu terlibat juga dalam pengurusan paket juga. Waktu itu juga kita mengambil kepada salah satu pasangan, itu kita tahulah Ibu Maria Keong, ya itu yang kami dukung bersama, kemudian urus sampai selesai dan pada akhirnya kita kalah. Kemudian pemenangnya adalah ya bupati yang sekarang ini, ya yang kita sekarang yang kita hormati. Ya menurut saya ya kita dukunglah program bupati yang sekarang ini ya. Dukung ya. Apapun bentuk programnya. Ya, program-program yang sekarang yang dicanangkan oleh bupati kita, tetapi kita juga yang baiknya kita dukung ya. Tapi ketika ada itu hal-hal yang tidak berkenan di hati rakyat, ya sebagai politisi muda saya juga harus mengkritisi itu. Ya, ada program-program seperti katakanlah kemarin ada isu-isu yang mengatakan bahwa tenaga kontrak daerah itu dirumahkan, kemudian mereka, nah ini kita harus sebagai generasi muda harus buka suara ya untuk mengkritisi hal itu. Mengkritisi maksudnya adalah ini adalah untuk bagian dari pembangunan juga, mengkritisi hal-hal yang cenderung tidak membela kepada rakyat kecil. Nah ini tugas kita, terutama politisi muda itu harus, saya mengajak kepada semua kita generasi muda ini harus mengkritisi yang cenderung itu tidak membela rakyat kecil, rakyat terutama di kabupaten kita Manggarai Barat. Tetapi ketika pembangunan itu baik dan itu membawa kepada kemajuan-kemajuan yang kita rasakan sekarang, ya tentu kita dukung dengan sangat baik. Kira-kira begitu. Betul ya. Pak Jafran. Ya. Sejauh ini dari sudut pandang Pak Jafran sendiri, keberadaan Pak Jafran itu bisa tidak saya katakan bahwa Pak Jafran oposisi atau koalisi untuk sekarang ini di pemerintahan hari ini. Ya, kita memang berada pada oposisi yang cenderung konstruktif. Artinya konstruktif tadi oposisi yang cenderung mengkritisi hal-hal yang cenderung tidak membela rakyat. Tapi ketika kita memberikan masukan-masukan yang konstruktif, artinya yang memberi manfaat kepada kemajuan kabupaten kita ini. Karena tugas seorang politisi adalah bagaimana dia mensejahterakan rakyatnya, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat ini, kemudian bagaimana kita bela bersama-sama untuk membangun kabupaten yang kita tercinta ini. Dan saya rasa juga semua politisi lain ya, apakah ada di Kabupaten Manggarai Barat atau di seluruh Indonesia ini, mereka kalaupun mereka kalah dalam konstelasi politik, tentu mereka menjadi oposisi, tapi oposisi yang konstruktif, yang memberikan masukan-masukan yang baik terhadap pemerintahan orang yang menang saat ini. Jadi ini adalah idealnya dalam berpolitik, kira-kira begitulah kalau intinya Pak Jafran posisinya sekarang bersama partai ya, partai PAN ya. Iya, PAN. Berarti di luar pemerintahan lah, menjadi mitra kritik ya, kepada pemerintah ya. Ya, Pak Jafran, sejauh pengamatan Pak Jafran,
setelah pelantikan Bupati Ya. di Manggarai Barat ini, ada tidak program-program yang cenderung tidak pro terhadap rakyat? Ya, tentu ada ya, tentu ada karena ini adalah kepentingan politik. Contoh yang ada Pak Jafran? Contoh tadi kan tenaga kontrak yang dirumahkan itu kemudian gajinya dikurangi, itu yang pertama. Itu yang tidak rasional menurut Pak Jafran? Iya, ya, tidak rasionalnya maksudnya begini. Ketika sekarang nilai mata uang rupiah kita kan cenderung anjlok turun, kemudian dolar naik. Di saat itu biaya-biaya semua bahan pokok itu juga naik. Dan di saat yang sama tenaga kontrak daerah ini dikurangi gajinya, kemudian mereka akan dirumahkan sebagiannya. Nah, maka menurut saya ini tidak realistis ya. Tidak realistis maksudnya apakah dengan alasan keuangan daerah kita menurun makanya semuanya itu tidak realistis. Nah, seorang bupati atau seorang orang-orang yang menang dalam bupati sekarang ini yang kita hormati sekarang ini, bagaimana dia mencari uang, bagaimana dia mencari uang keluar ya, terutama di pusat itu, bagaimana dia mendatangkan investor-investor itu sehingga membangun daerah ini kemudian memberikan income yang baik terhadap daerah selain APBD yang ada. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua, selain itu yang saya lihat masih dalam politik kebijakan tentang pembangunan. Ini juga yang saya lihat bagaimana pembangunan yang setelah dibuat kita lantik ini, pembangunan yang ada APBD itu cenderung kepada dapil-dapil yang cenderung menang. Ini faktanya. Katakanlah di satu dapil kemarin yang dimenang itu pembangunan itu hanya berjalan di sekitar itu. Pak Jafran sudah turun tidak? Ya, kemarin ada beberapa teman saya dari politisi-politisi lain juga, mereka mengatakan bahwa ketika ada usulan dari satu wilayah itu, usulan untuk pembangunan salah satu ruas jalan, karena mereka lihat di data bahwa di situ mereka tidak menang. Lalu kemudian saya tidak sebut namanya ya, saya tidak sebut kampungnya. Kemudian mengatakan sudah ada anggaran ke situ, mereka batalkan. Saya tidak sebut anunya. Ini ya dibatalkan karena menurut mereka kami tidak menang di situ. Pak Jafran punya data tidak? Ya, datanya ada. Ini pernyataan serius loh Pak Jafran. Ya, betul. Cuman kita tidak sebut nama ya. Ini real di lapangan ya. Karena cenderung di daerah ini kandidat yang bupati yang sekarang yang menang, mereka kalah ya. Cenderung dibatalkan program-program itu. Tapi memang tidak semuanya, hanya satu. Tetapi menurut saya ini juga adalah bagian yang harus kita kritisi. Artinya tidak serta-merta bahwa ini adalah kesalahan daripada bupati, tidak. Tetapi itulah politik, karena memang politik itu karena dia kebutuhan, politik itu adalah kebutuhan dan kebijakan itu berjalan dengan baik. Nah, ini penting ya. Makanya politik itu begitu ya. Jafran, tadi katakan bahwa langkah kebijakan yang diambil oleh bupati dan wakil bupati, intinya pemerintahan hari ini terkait merumahkan TKD beberapa lah ya, terus juga gajinya diturunkan. Pak Jafran katakan bahwa itu tidak rasional. Menurut Pak Jafran rasional seperti apa sih sebenarnya? Ya, tidak rasionalnya tadi sudah saya jelaskan di bagian awalnya. Tidak rasional maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Katakanlah tenaga kontrak teko kita sekarang ini kan mereka digaji 2 juta. Itu menurut saya sudah layak lah 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ini, ketika Pak Bupati kita yang dulu itu dari Partai Amanat Nasional yang menang selama 2 periode itu dari PAN, beliau cenderung untuk menggajikan mereka 2 juta. Nah, tiba-tiba saat sekarang ini dengan alasan pandemi COVID-19 ataupun resesi keuangan daerah itu menurun, maka gaji mereka diturunkan. Menurut saya itu tidak realistis. Nah, sebagai pemerintahan yang baik itu adalah bagaimana dia mengamankan semua bagian dari yang kerja yang membantu dia. Kemudian dia mencari dana, bagaimana caranya supaya kekurangan-kekurangan itu ditutupi di situ. Nah, kemudian menurut saya juga bagaimana pembangunan yang tadi itu keuangan yang besar itu di stop atau dikurangi sedikit volumenya, sehingga nanti bagiannya adalah kembali kepada kesejahteraan para tenaga kontrak. Itu realistis ketimbang kita katakanlah beberapa ruas jalan itu kita dikurangi volumenya, ambil sebagian dananya untuk masukkan ini. Ketimbang tenaga kontrak ini gaji mereka dikurangi, apalagi kalau dirumahkan, sehingga efektivitas kerja mereka itu tidak ada, karena mereka mengatakan bagaimana sih habis segitu. Kemudian akhirnya mereka kerjanya setengah-setengah. Kemudian pembangunan di daerah itu tidak berjalan dengan baik. Nah, mestinya adalah ada keseimbangan di situ, keseimbangan antara pengurangan pembangunan dengan tenaga kontrak yang ada ini, gaji tenaga kontrak yang ada. Itu bisa, sangat bisa. Pak Jafran, itu kan tidak rasional ya menurut Pak Jafran. Tapi kan
kita juga bacalah pemberitaan-pemberitaan di media juga toh. Ya. Itu kan alasan pemerintah salah satunya ya. Ya. Kita situasi pandemi. Pandemi ya. Pandemi. Ini kan bencana, bukan bencana daerah ini, Pak Ya, Jafra. bukan. Tapi kan nasional bahkan internasional. Betul. Bukan hanya Kabupaten Manggarai Barat saja yang tercekik perekonomian kan. Kayak gitu kan. Terus itu alasan, salah satu alasan dari pemerintah. Terus yang kedua, alasan pemerintah bahwa pendapatan daerah di Kabupaten Manggarai Barat ini akibat dari pandemi ini kan semakin menipis. Ya. Bahkan ya tidak sampai 50 miliar. Betul. Sedangkan kebutuhan belanja daerah itu kan sangat besar juga ya. Kan itu salah satu, itu bagian alasan yang dilontarkan dari beberapa pembacaan berita yang kita bacakan di media itu. Bukankah itu salah satu alasan rasional dari pemerintah, Pak Jafra? Kan bukan ini kan bukan hanya bencana daerah saja ini. Ya, tapi kan ini bencananya internasional. Semua daerah kan tercekik semua ekonomi pendapatan daerahnya. Di awal tadi kan kita bahwa cenderung kita ini adalah oposisi yang konstruktif, artinya memberikan masukan-masukan yang positif. Masukan dari Pak Jafran sendiri, jika langkah itu tidak diambil. Ya, karena langkahnya sudah diambil, ini langkahnya sudah diambil bahwa gaji. Sebentar, kan di sini juga Pak Jafran bahwa kebijakan dari Pemda itu kemarin, itu kan dibarengi dengan jam kerjanya tenaga kontrak daerah ini kan dipersingkat. Dipotong setengah kalau tidak salah. Itu 4 jam kerja. Bukankah ini rasional kalau kita lihat? Ya, karena atau seperti apa menurut Pak Jafran sendiri? Begini, karena kebijakan itu sudah diambil dan sudah berjalan. Sebagai oposisi yang konstruktif yang cenderung memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, ya alangkah lebih baiknya ketika itu yang dipertahankan adalah gaji mereka itu tetap seperti biasa, cuman volume pembangunan yang berjalan itu dikurangi sehingga keuangan itu diambil dari situ. Tetapi bukan sebuah alasan yang rasional dari seorang pemimpin, ya dia melihat semua bawahannya adalah merengek dengan menangis, apalagi mereka punya anak istri, itu tidak rasional. Tetapi karena kebijakannya sudah itu menjadi sebuah kebijakan pemerintah. Bagi saya ya kita lihat dampaknya saja sekarang ini. Tetapi menurut saya ketika itu didiskusikan dulu tentang bagaimana gaji tenaga kontrak ini dikurangi, maka mestinya pikiran-pikiran kita ini diambil dulu, disaring apakah dikurangi atau opsi 1, opsi 2. Ternyata yang diambil adalah opsi untuk mengurangi itu. Nah, sekarang ketika langkah itu sudah ada dan sudah selesai, maka kedepannya menurut saya ketika ada kasus-kasus seperti ini, ya tentunya dari oposisi diminta pandangan-pandangannya, terutama di fraksi, bagaimana pandangan-pandangan. Jangan serta-merta pemerintah langsung mengambil sebuah langkah tanpa ada pembahasan di fraksi di DPR sana. Bagi teman-teman politisi PAN, sejak dari awal mereka menolak itu. Bahkan dari beberapa fraksi yang ada, fraksi gabungan juga, PKS, PBP3, mereka menolak, kemudian fraksi PAN. Tapi fraksi yang lain memang menyetujui karena itu adalah bagian dari pemerintah. Tapi sebagai seorang politisi, mengkritisi itu adalah hal yang baik. Hal yang baik, mengkritisi, termasuk kebijakan. Artinya ketika tahu itu adalah sebuah kebijakan kita kritisi, maka ini adalah hal yang baik. Meskipun itu kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan terus-menerus. Artinya kebijakannya sudah berjalan, tetapi sebagai oposisi kita mengkritisi. Karena yang pembuat kebijakan adalah pemerintah, bukan dari oposisi ini, ya sudah berjalan dengan baik. Tetapi pikiran-pikiran positif ini juga mestinya diambil, disaring lah ya, untuk nanti ketika ada kejadian-kejadian depan atau bagaimana kita membangun Manggarai Barat ini ke depannya. Kira-kira begitu ya. Karena saya lihat juga ada beberapa jawaban dari teman-teman mengatakan bahwa kontrak ini karena pembahasannya cukup tinggi. Bahkan mereka membahas ini sampai berbulan-bulan ya, membahas tentang tenaga kontrak ini ya. Itu jawaban saya kira-kira. Berarti solusi masukan dari Pak Jafran sendiri bahwa tidak usahlah DKD dikeluarkan ya. Ya, dikeluarkan atau dikurangi ya. Kira-kira itu masukan kita ya. Tapi program-program untuk pembangunan infrastruktur itu dipangkas. Iya, dipangkas, dikurangi volumenya. Volumenya dan dioper ke. Iya, itu kira-kira itu kebijakan. Artinya begini, mana yang kita lebih duluan, kesejahteraan manusia ataukah kesejahteraan pembangunan? Nah, itu menurut saya. Iya, menurut saya ketika ada pandemi ini,
apalagi mereka bersedia anak istrinya, maka menurut saya yang lebih realistis menurut oposisi ya menurut kita adalah lebih cenderung kepada volume pembangunan itu dikurangi. Seperti ruas-ruas jalan yang sudah ada anggarannya yang sudah mau berjalan saat pandemi ini dikurangi sehingga menutupi gaji mereka yang kurang dari juta sampai ke 1 juta ini. Itu solusi ya? Iya, itu bagian solusi. Tetapi karena kebijakannya kan sudah berjalan, sehingga harapan kita seperti itu. Itu masukan dari Pak. Iya, ini masukan ya sebagai oposisi. Oke. Selain dari yang tidak pro ya, menurut Pak Jafran ya, yang tidak pro terhadap masyarakat itu terkait TKD itu, ada tidak program selain itu dari pemerintah sekarang ini yang tidak pro? Ya, itu yang pertama tadi. Yang kedua tentang pembangunan yang cenderung bahwa ketika di suatu wilayah, terutama di 12 kecamatan kita ini yang ada salah satu kecamatan atau daerahnya yang tidak mendukung itu biasa ya. Nah, maka di situ kadang pembangunannya tidak berjalan dengan baik atau dibatalkan saja. Yang katakan volume jalan itu dibatalkan karena menurut mereka di situ kami tidak menang. Ini fakta politik yang ada di masyarakat. Tetapi kita mengatakan bahwa dalam membangun masyarakat itu mestinya tidak seperti itu. Ya, saya tidak sebut wilayahnya, tapi ini fakta yang terjadi di masyarakat ada, sehingga masyarakat kita itu cenderung mereka mengatakan dan mereka merintih langsung. Kok kami di sini Pak tidak? Dijawablah oleh teman-teman, ya memang dulu kan kita tidak memilih bupati yang terpilih. Usulan kita ya atau kita punya kritikan kita bahwa hal-hal seperti ini dihilangkan lah ya, karena kita politiknya sudah selesai, maka harapan kita ke depan ini berjalan ini dengan baik ya sampai ke 12 kecamatan ini, bagaimana pembangunan itu merata ya kepada bupati yang ada ini, merata sampai ke 12 kecamatan. Bila perlu bagaimana daerah-daerah yang cenderung tidak tersentuh sama sekali didahulukan ya, didahulukan terutama di desa-desa itu didahulukan ya, bagaimana anggaran itu disebar luas, bagaimana mereka ketika mengusulkan musrembang des, musrembang cam, kemudian didengar oleh para politisi, para anggota DPR yang ada itu didengar, kemudian disampaikan. Kemudian ini merata karena antara politik dengan keadilan itu memang harus berjalan dengan baik mestinya. Artinya keadilan yang ada di masyarakat dengan politik kebijakan itu harus berjalan dengan baik. Ya, kira-kira. Itu kan pro ya, yang tidak pro terhadap masyarakat ya. Program-program pemerintah ini hari yang menurut Pak Jafran tidak pro terhadap masyarakat. Tentu ya setiap pemerintahan itu ada yang pro, ada yang tidak, ada yang program yang baik, ada yang tidak baik. Yang kira-kira Pak Jafran program pemerintahan ini hari yang baik itu? Tentu sekarang ini ya saya lihat bupati kita atau pemerintah kita sekarang ini mereka membangun daerah ini dengan baik. Apalagi mereka koordinasi dengan pusat, dengan proyek strategis nasional di kabupaten kita ini cukup baik. Itu kita dukung ya, kita rasakan pembangunan kita di daerah ini di Kabupaten Manggarai Barat. Kita lihat ada kemarin sudah diresmikan 5 ruas jalan di kota Labuan Bajo ini. Kemudian kita juga lihat bahwa koordinasi mereka dengan pemerintah pusat itu cukup baik. Kemudian mereka juga kerjasama dengan Kominfo, bagaimana pemerintah itu menyambut baik program dari Kominfo tentang internet bakti aksi ini. Nah ini programnya Smart City. Kemudian Smart City ada ya. Kemudian dia juga di bidang ekonomi juga ada. Bagaimana UKM yang ada itu mereka berdayakan. Ini tidak langsung. Kemudian contoh kemarin di salah satu desa di Kecamatan Bilincari di Segolondoal, bagaimana pemerintah menyambut program dari Kementerian Pertanian, bagaimana menyalurkan dana untuk program pembangunan masyarakat itu di bidang pertanian terutama petani porang ini. Mereka berdayakan, mereka kasih beberapa biaya mereka untuk mengurus porang itu. Ini cukup baik. Program ini kita sambut dan kita dukung ya, yang baik-baiknya kita dukung. Dan itu adalah kelebihan dari pemerintahan yang ada ketika mereka dilantik dari bupati Kabupaten Manggarai Barat. Kira-kira begitu. Selama hampir 1 tahun pemerintahan ini, mana yang lebih besar, Pak Jafran? Ya. Kebijakan pro terhadap masyarakat atau pembangunan daerah yang semakin maju? Ya, karena pembangunan itu berjalan dengan terus-menerus, tidak dilihat dari saat itu saja, tapi kita lihat periode 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Karena program-program ini berjalan dengan mulus. Ya, maka menurut saya belum ada kelihatan bahwa ini adalah dibangun oleh pemerintahan yang sekarang, karena masih ada bekas pemerintahan sebelumnya yang notabene itu dari Partai Amanat Nasional ya. Kita lihat ya, pemerintahan sebelumnya itu mereka membangun Manggarai Barat ini dengan baik. Ada yang dilanjutkan gitu. Ya, hanya dilanjutkan. Tetapi
itu tadi sudah kita sebutkan yang positifnya sudah ada, bahkan karena Pak Wakil kita adalah dari seorang dokter, beliau bagaimana membenahi rumah sakit yang ada, kemudian nakes kita kesejahteraannya sudah mulai membaik. Nah, itu dilakukan sekarang. Itu aja yang menurut saya ada peningkatannya di bidang kesehatan. Nakes itu mereka tertawa bahagia meskipun di pandemi, dan itu karena memang seorang dokter ahlinya. Itu menurut saya itu yang mulai ada seolah-olah ini dibangun oleh pemerintahan yang sekarang ini. Nah, tapi kalau proyek-proyek strategis nasional itu menurut saya pembangunan yang sudah berlanjut dari sebelumnya. Nah, kemudian di bagian UMKM tadi itu yang didukung oleh pemerintahan yang ada itu sekarang yang saya contohkan tentang pemberdayaan orang itu didukung oleh pemerintahan yang ada ini. Jadi yang signifikan ada adalah di bidang pertanian ini dengan kesehatannya. Itu saya rasa itulah yang bagian dari pemerintahan yang sekarang ini. Tetapi ke depannya saya lihat mereka berpikir juga pembangunan itu akan berjalan dengan baik. Saya yakin itu. Intinya pemerintahan hari ini aman-aman saja ya? Maksudnya aman-aman programnya ya? Iya, aman-aman program. Apalagi masa pandemi, mungkin menurut mereka karena ini masa pandemi. Kalau masa pandemi ya pembangunan itu ya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Artinya tidak normal ya, karena memang kondisi pandemi. Tetapi itu yang unggulnya ada dua tadi yang saya garis bawahi. Di bidang pertaniannya mereka dukung, kemudian di bidang kesehatan ini fakta di lapangan ya yang kita lihat ya. Jadi fakta inilah yang perlu kita dukung, dan ini memang kerja dari pemerintahan yang sekarang ini. Oke. Pak Jafran, ya, kira-kira apa yang mau dipesankan, disampaikan kepada pemerintahan ini hari ini? Ya, kepada pemerintahan yang sekarang ini ya, kita memberikan masukan-masukan ya, bagaimana kedepannya juga kabupaten kita ini, karena kita lihat kabupaten kita adalah kabupaten yang cukup maju. Labuan Bajo ini wilayah yang disebut sebagai super premium, wisatanya cukup baik. Saya sarankan kepada pemerintahan ada ini teruslah membangun daerah ini ya dengan baik. Kemudian jangan abaikan juga masukan-masukan dari beberapa teman-teman, termasuk saya pribadi, masukan yang baik. Kemudian pembangunan jalan ini dipelihara dengan baik ke depannya. Kemudian partisipasi dari kita masyarakat ini, apakah politisi sebagai apapun profesi dia, itu mari kita membangun bersama-sama ya. Kemudian kepada pemerintahan yang ada, bagaimana mereka membangun itu secara adil dan merata. Ini penting. Poin pentingnya itu adalah bagaimana pembangunan itu merata di masyarakat itu. Ya, kalau dikasih nilai ini Pak Jafran, saya punya opsi ya. Ya. Saya kasih nilai, Pak Jafran pilih untuk pemerintahan ini hari ya. Ya. Dari angka kita pakai angka puluhan ya. Ya. Angka 10 sampai 100. Kira-kira nilai untuk pemerintah sekarang ini. Untuk sekarang ini ya. Ya. Selama masa berjalan ini. Kira-kira berapa poin yang dikasih oleh Pak Jafran sendiri? Ya, kalau masalah poin itu kan ya, itu kan angka ya. Tapi saya lihat kalau kita nilai itu sudah mencapai 45%-an lah ya, 45%. Belum sampai ke 45%. 45% mereka mulai kabupaten ini dengan baik. Artinya kan angka 45% itu kalau di angka atasnya 100%, maka saya beri 45%. Berarti 55-nya masih belum selesai. Iya, belum, karena memang ada beberapa faktor tadi itu. Dua pemerataan, kemudian karena faktor Covid. Tetapi harapan kita itu akan sekedar angka, tetapi harapannya adalah membangun itu harus dengan bagaimana merata, adil, kemudian bagaimana harus cenderung sampai langsung ke masyarakat itu, program-program yang ada. Oke. Pak Jafran, kira-kira sekarang ini kan Pak Jafran seorang politisi juga lah. Ya, politisi muda. Muda ya. Apa yang mau disampaikan ke Pak Jafran sampaikan kepada generasi muda di Manggarai Barat ini terkait keterlibatan mereka terhadap politik? Apakah politik itu diabaikan saja atau bagaimana Pak Jafran? Ya, saya sarankan kepada kita semua generasi muda ya, terutama di generasi muda Manggarai Barat ini. Ya, kalau kita lihat hasil survei yang ada kemarin, kita melakukan survei. Partisipasi politisi generasi muda di Manggarai Barat ini terhadap politik itu rendah sekali ya, rendah, bahkan di angka 2,5% saja, bahkan sudah sampai 3%. Artinya kalau 100%, artinya apa? Generasi mereka mengatakan bahwa politik itu adalah hal yang kotor, politik itu tidak baik, politik itu adalah adu domba ya, politik itu cenderung membawa kita kepada hal-hal yang buruk.
Sehingga partisipasinya saya mengambil sampel di 2019 kemarin, kemudian terakhir di 2020 itu hanya angka dari 2,5% naik jadi 3%. Harapan kita ke depannya ya, bagaimana generasi muda ini dia naik ya sampai ke bila perlu angka 20-30% partisipasi. Apakah dia menjadi pengurus partai politik atau apakah dia mengambil bagian dari pembangunan politik yang ada, karena penting ya. Masukan-masukan dari generasi muda untuk membangun daerah itu penting, sangat penting ya. Sebagaimana dulu ketika kemerdekaan yang ada itu, bagaimana generasi muda itu mendukung generasi-generasi yang tua. Tentu pikiran-pikiran generasi muda dulu yang nafasnya adalah membangun dan mendukung generasi muda, sekarang juga begitu, terutama dalam hal politik juga ya. Karena ini adalah bagian dari pembangunan daerah. Penting ya, generasi muda sangat-sangat penting di situ. Ya, perannya penting bagi saya. Terakhir Pak Zafran sebelum kita tutup, Pak Zafran, kira-kira 2024 ada tidak rencana ikut lagi? Ya, sebagai politisi muda, saya terus terang ya, saya pribadi di 2024 itu kita akan mengambil bagian lagi ya. Ambil bagian lagi. Apa di PAN atau kendaraan baru itu? Ya, kalau kendaraan menurut saya tidak kita kasih tahu sekarang ya apakah kendaraan di mana. Tetapi intinya di 2024 itu karena kita sudah terjun di politik ini dan ada manfaatnya, terutama generasi muda itu bagaimana mereka tahu tentang politik, maka saya pribadi cenderung politik ini menjadi bagian dari seni dan hobi. Kemudian menurut saya ini adalah salah satu jalan ya, bukan satu-satunya jalan ya, satu jalan untuk membangun daerah, maka penting ya. Sehingga di konstelasi 2024 itu ya, sebagai generasi muda saya pastikan bahwa saya harus ada di situ ya, harus ada, dan saya mendorong semua generasi muda yang ada ini, yang satu angkatan dengan saya ataupun yang di bawah kita ini yang umurnya, maka mari kita sama-sama ataupun bila kira mereka mendukung saya menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lainnya, kira-kira begitu. Dan penting ya, penting sekali, jangan sampai generasi muda ini mengatakan bahwa politik ini tidak baik lah, politik ini membawa kepada keburukan lah, padahal semua aktivitas mereka itu semua adalah diatur oleh orang-orang politik. Nah, diatur oleh orang politik, sehingga ketika kita tahu itu ya, saya pribadi kalau ditanya apakah saya akan maju lagi di 2024, maka saya mengatakan ya, saya tetap akan mengambil bagian di 2024 itu. Ya. Baik pemirsa podcast Obrol Ringan, ini perbincangan yang menarik sekali ya bersama tokoh muda, politisi muda Manggarai Barat yang saat ini masih berada di partai PAN ya. Jadi terima kasih pemirsa podcast Obrol Ringan yang saat ini masih setia menonton dan menyaksikan podcast Obrol Ringan di Media Flores Kreatif TV. Jadi sebelum saya tutup, selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang saat ini masih merayakan Hari Raya Natal tahun 2021 ini. Salam damai Natal dan selamat tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Semoga perjalanan 2021 ini menjadi momentum penting untuk kita lakukan refleksi kembali di tahun 2022. Kira-kira rencana-rencana ataupun doa yang belum tersampaikan di 2021 sehingga bisa tercapai di 2022. Terima kasih. Salam sahabat podcast Obrol Ringan di Media Flores Kreatif TV.